Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acaranya adalah langsung ke acara pengenalan bentuk program PLP1 oleh Kaleb Pembelajaran Terpadu kepada Muhammad Fahmi Johansyah MPD. Dipersilahkan. Baik, matur suwun Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Sutama MPD, Dekan FKIP UMS, Bapak Wakil Dekan FKIP UMS, kemudian Ibu GJM, Kepala Lab Fakultas, dan tenaga kependidikan mikro teaching, kemudian serta rekan-rekan mahasiswa semester 3 yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan, dan kami selalu ingin maju bersama-sama, gitu ya. Oke, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul secara daring hari ini tanpa ada suatu kurang apapun. Shalawat serta salam kita aturkan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sedianya Prof. Tama sebetulnya akan membuka acara pada siang hari ini, tetapi karena ada kendala teknis jadi sudah penuh dan ada agenda lain, sehingga Prof. Tama titip salam kepada adik-adik semua. Yang ini adalah ya yang baru kuliah luring, baru 3 kali pertemuan kemarin ya. Sisanya semuanya daring, sehingga belum pernah ketemu secara langsung tatap muka, mungkin dengan Prof. Tama. Oke, langsung saja teknis. Rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya saya mau tanya ini, yang non Solo Raya yang belum confirm dapat tempat ada enggak? Non Solo Raya yang belum confirm dapat tempat, karena ini harus segera. Kalau nanti tidak dapat tempat, maka teman-teman wajib untuk PLP di Solo Raya, yang nanti akan diplot oleh tim fakultas. Sehingga nanti kalau pada batas waktu tertentu, teman-teman belum confirm tempat, maka otomatis teman-teman akan kami plot sesuai dengan pertimbangan kami. Jadi, mana saja nanti sekolahnya teman-teman harus dapat menerima, gitu ya. Oke, hari ini kita akan penjelasan mengenai teknis ini, walaupun masih 1 bulan, tetapi ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu agar teman-teman bisa mempelajari buku panduan, bisa nanti bisa komunikasi dengan DPL, nanti DPL juga akan kami sosialisasi, tapi belum setelah kalian. Oke, jadi teman-teman ini sekarang pada semester 3, di semester 3 ini teman-teman akan melaksanakan yang namanya PLP1, program pengenalan lapangan persekolahan 1. Jadi teman-teman itu nanti akan terjun ke sekolah, tidak untuk mengajar, tetapi mengobservasi kegiatan yang ada di sekolah. Jadi apa yang akan dilakukan di sana nanti kita akan lihat di dalam buku panduan ini. Nanti kami akan share buku panduan ini pada teman-teman semua, bentuknya PDF, kami tidak mencetak, tapi nanti akan kami share kepada teman-teman melalui PDF. Oke, satu persatu nanti kita akan sampaikan di sini. Oke, kalau pengertian tadi sudah jelas ya bahwa PLP1 ini adalah mata kuliah wajib. Jadi teman-teman kalau tidak mengambil mata kuliah ini sampai kapanpun nggak akan lulus. Jadi walau nilainya E juga nggak lulus, nilainya D juga nggak lulus, maka teman-teman harus minimal nilainya adalah B. Nah ini maka karena ini mata kuliah dasar kependidikan dan sifatnya wajib, maka kami harap teman-teman nanti serius untuk melaksanakan PLP1. Nah, tujuan PLP1 ini sebetulnya adalah untuk mengenalkan kita yang bergelut di bidang pendidikan itu untuk sebetulnya di dunia pendidikan itu seperti apa, atmosfernya seperti apa, kemudian pembelajarannya seperti apa, kemudian hubungan dengan antar guru dengan murid, kepala sekolah dengan guru nanti seperti apa.
bagaimana tata tertibnya. Nah, itulah yang nanti akan dilakukan oleh teman-teman selama 2 minggu. Jadi dari tanggal 7 hingga tanggal 7 hingga tanggal 15 sebetulnya, tetapi kita akan tutup pada hari Jumatnya. Pada hari Jumatnya itu tanggal 14. Sehingga nanti bisa yang jauh bisa ke kampus untuk segera kuliah, dan sekolah juga bisa tutup di hari Jumat. Nah, kemudian ini nanti, berbedanya apa dengan PLP 1 yang dulu-dulu? Yang PLP 1 yang saat ini itu adalah adaptasi karena masa pandemi, dan ini sudah mulai tatap muka, sehingga ini menjadi penciri. Jadi hasil observasi teman-teman nanti akan fokus kepada seluruh budaya belajar di sekolah, belajar mengajarnya dan interaksinya itu pada masa tatap muka terbatas. Jadi tentu kondisi itu tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga sekolah nanti akan melaksanakan tatap muka meskipun belum full dari jam 7 sampai jam 2 misalnya. Untuk setiap peserta didik mungkin bisa 3 jam dulu atau seterusnya, nanti kan tergantung karakteristik sekolah. Nah, inilah yang nanti teman-teman akan capture, yang teman-teman akan rasakan atmosfernya di sekolah. Misalnya di sini mengidentifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang tentunya di masa pandemi ini. Jadi pada masa tatap muka terbatas itu bagaimana ekstrakurikulernya dilaksanakan gitu. Kamu melihat aja bagaimana pelaksanaannya. Kemudian pola interaksi peserta didiknya seperti apa? Apakah masih tetap menggunakan masker, jaga jaraknya betul-betul misalnya. Kemudian apakah mereka masih Gojek seperti biasa? Gojek itu kan sahabatnya Grab ya. Bercanda maksud saya ya. Kalau Gojek kan Grab, kemudian apalagi dulu Uber, dan banyak sekarang ya. Nah, itu Gojek ya. Kalau Gojeknya bahasa Jawa namanya bercanda. Apakah mereka masih berinteraksi bercanda sama teman-temannya masih biasa seperti itu? Kemudian bagaimana pembelajarannya? Apakah ada ciri khusus? Apakah ada terobosan dari guru? Apakah ada siswanya itu betul-betul aktif atau bagaimana? Nah, itulah yang akan di-capture oleh teman-teman semua. Nah, ini nanti di sini sudah dijelaskan bagaimana apa yang harus teman-teman lakukan di sini. Nah, lalu ada 2 tipe. Dulu kami sudah jelaskan bahwa ada tipe terpusat dan ada yang mandiri. Yang terpusat maupun mandiri penilaiannya sama, karena sama-sama di sekolah. Penilaiannya sama. Sehingga kalau misalnya kalian PLP 1-nya di sana sendirian, maka ya kamu tetap melakukan laporannya sendiri, artikelnya sendiri, dan seterusnya. Nah, yang terpusat ini nanti kami minta nomor HP kepala sekolahnya atau yang mewakili untuk kami buatkan grup. Gitu ya, sehingga nanti bisa koordinasi. Yang terpusat itu yang kami kelola. Nah, teman-teman yang mandiri, yang sendiri yang di ini ada yang salah ini tulisannya ini. Ini terpusat mandiri. Enggak. Di sini di mana mahasiswa memilih dan mengurus perizinan ke sekolah secara mandiri, yang PLP 1 mandiri. Bagi yang PLP 1 mandiri, maka ya tagihannya sama gitu ya. Oke, kemudian tempatnya sama Solo Raya dan non Solo Raya. Yang bagi yang Solo Raya berarti wajib dikoordinasikan oleh kami. Jadi kemarin yang memilih sendiri kok milihnya di Solo Raya, otomatis langsung kami del. Gitu. Kalau memang di Solo Raya maka kami yang mengkoordinir. Tidak boleh nambah sekolah Solo Raya yang di luar mitra FKIP UMS. Tapi kalau non Solo Raya boleh gitu. Oke. Gitu ya. Jadi kenapa kok kemarin ada yang sudah minta perizinan ke Solo Raya, padahal sudah jelas bahwa kalau di Solo Raya itu adalah kami yang mencarikan sekolahnya. Ini mekanisme pendaftaran, teman-teman sudah melaksanakannya, bagaimana pendaftarannya, kemudian, nah sekarang mekanisme pelaporan.
nanti setelah teman-teman terjun ke sana, apa itu ada hal-hal yang perlu teman-teman lakukan bersama dosen. Nah, sebentar. Penyusunan jadwal sudah tahu, sebentar, dengan tugas dosen. Kita langsung ke dalam tugas dosen. Nah, nanti pada saat apa itu pelaksanaan terjun tanggal 7 itu, teman-teman datang ke sana dulu. Kemudian dosen akan datang pada hari itu untuk menyerahkan ke sekolah bagi yang Solo Raya luring. Dosennya datang ke sekolah. Nah, bagi yang non Solo Raya, penyerahannya daring. Maka teman-teman perlu menyiapkan link Google Meet atau dosennya nanti silakan berkoordinasi dengan dosennya untuk melakukan Google Meet penyerahan secara daring bagi yang non Solo Raya. Bagi yang Solo Raya secara luring dengan dosen akan membawa surat perjanjian kerjasama nanti akan ditandatangani bersama oleh kepala sekolah. Nah, kemudian pada saat penyerahan sudah selesai, teman-teman melaksanakan 1 minggu. Setelah 1 minggu itu nanti di hari Sabtu kah, atau di hari Jumat kah, atau di hari Senin minggu berikutnya, atau di hari Selasa berikutnya, akan ada yang namanya sharing session. Nah, sharing session ini dilakukan secara daring di semua sekolah dengan dosennya. Jadi dosen akan melakukan sharing session secara daring, baik yang Solo Raya maupun non Solo Raya, semuanya daring yang sharing session. Semua mahasiswa wajib mengikuti sharing session karena nanti akan dinilai. Apa yang dinilai nanti ada. Jadi pertama penyerahan, kemudian datang, kemudian teman-teman melakukan observasi. Kemudian ada sharing session di pertengahan pelaksanaan. Jadi antara minggu akhir minggu pertama, hari akhir minggu pertama atau hari awal minggu kedua. Nanti akan ada sharing session dengan dosen. Kemudian penarikan oleh dosen secara luring. Kalau ada update nanti kami informasikan, tetapi rancangan pertama adalah nanti penarikan secara luring bagi sekolah yang Solo Raya. Yang non Solo Raya penarikannya daring, gitu ya. Yang Solo Raya penarikannya luring, yang non Solo Raya daring. Nilai nanti akan ada tiga yang menilai: dosen, guru pamong, dan tim fakultas. Lalu apa saja yang dinilai, gitu ya? Nanti tata tertib seperti biasa, ya, intinya menjaga nama baik alma mater. Intinya menjaga nama baik alma mater. Nanti pada saat ini dosen akan menjelaskan kembali kepada teman-teman. Nah, lalu apa yang akan dinilai ketika teman-teman datang ke sana, kemudian perlu apa yang akan dikerjakan? Sebentar. Jadi nanti kriterianya akan ini, keluarannya apa, aspek ini, kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian hasil sharing session-nya, kemudian hasil diskusinya. Nah, kemudian bagaimana, apa yang akan dinilai di sini. Nah, ada kriterianya nanti, teman-teman biar tahu. Pertama, yang dinilai pada saat sharing session. Nah, apakah teman-teman hadir tepat waktu? Apakah menceritakan pengalamannya dengan baik? Jadi menjelaskan dengan runtut dan seterusnya. Seluruh aspek ini akan dinilai oleh siapa? Oleh dosen yang melakukan sharing session dengan teman-teman semua. Gitu ya. Nih, penilaian pertama. Kemudian penilaian kedua adalah keaktifan peserta hasil diskusi. Jadi diskusi pada saat sharing session itu kan ada diskusi itu, dosen akan melakukan penilaian diskusinya. Kalau ini kan tadi ditanya satu-satu, kamu gimana di sana begini dan seterusnya.
Nah, kemudian setelah itu akan ada diskusi gitu ya dengan dosen. Nah, diskusi inilah yang kemudian dinilai oleh dosen. Nah, ini dinilai oleh guru pamong. Nah, apa yang dinilai? Kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, kemampuan kerjasama, kesetiakawanan, dan seterusnya hingga nanti mendapatkan skor akhir. Yang menilai siapa? Koordinator atau guru pamong di sekolah. Nanti teman-teman akan mendapatkan guru pamong di sekolah. Kemudian ini ketemulah nilai akhirnya, gitu. Lalu apa tagihannya teman-teman? Teman-teman harus membuat artikel ilmiah. Satu artikel ilmiah. Ini dinilai oleh tim dosen. Nah, artikel ilmiahnya seperti apa? Nanti di bawah ada contohnya dalam buku panduan ini. Nanti dibimbing oleh Bapak Ibu dosen masing-masing. Jadi apa yang perlu ditulis gitu. Hasil observasinya itu dituangkan ke dalam sebuah artikel ilmiah gitu. Bagaimana cara menulis artikelnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu dosen yang membimbing teman-teman semua. Nah, selain apa itu artikel, nah teman-teman juga perlu membuat laporan akhir. Nah, laporan akhir itu merupakan isinya adalah ini. Oh, bukan ini. Ini artikel. Ini artikelnya. Laporan akhir. Nah, ini maksudnya begini ya. Ini cover ini walaupun tulisannya laporan akhir, nanti masih diedit ini Bu Lilis. Bentar. Ini laporan akhir, covernya memang akhir, tetapi ini adalah artikel. Nah, maksudnya ini adalah artikel. Nah, artikel ini sifatnya kelompok ya, kelompok satu sekolah itu satu artikel aja cukup. Nah, tapi yang bagus gitu. Nah, ini apa itu ada pengesahan apa artikelnya. Kemudian kalau sekolah nanti minta laporan ya ini, laporannya begini. Yang ini, data pendukung luaran. Nah, inilah yang kemudian data pendukung luaran itu isinya apa? Ini kondisi fisik sekolah, visi misi. Nah, ini adalah hasil observasinya. Ditulis di sini hasil observasi. Nah, ditulis di sini. Nanti apa itu dimintakan halaman pengesahannya nanti adalah sama seperti halaman pengesahan di bagian artikel tadi. Nah, ini sama. Ada apa itu dosen, ketua kelompok, dosen, kemudian apa itu pengelola, dalam hal ini pimpinan FKIP, dekan, atau saya, kemudian kepala sekolah. Begitu. Nah, prinsipnya ada dua keluaran ya, ada dua yang harus dibuat oleh teman-teman. Pertama adalah artikel ilmiah sifatnya kelompok, kemudian laporan sifatnya ini juga kelompok. Begitu. Jadi nama-namanya siapa saja, dua-duanya kelompok ya. Jadi 2 minggu silakan teman-teman melakukan observasi di dalam pembuatan artikel dan apa itu laporan data pendukung tadi itu kerjasama. Jadi ya kalau teman-teman silakan bekerja sama. Nanti kalau sudah PLP 2 nanti baru ada yang individu. Karena teman-teman masih semester 3 jadi kelompok semuanya. Begitu. Nah, itu yang akan teman-teman lakukan, nanti masih ada sedikit revisi nanti di bagian buku panduan ini. Kemudian yang lain sih sudah. Nah, nanti tugas dosen, tugas mahasiswa di sini sudah ada semua. Intinya adalah teman-teman jangan terlalu kaku dengan apa yang harus saya observasi dalam buku panduan ini. Nah, bisa saja teman-teman itu menemukan sebuah temuan yang berbeda dari yang belum ada di dalam buku panduan ini. Kenapa kok bisa begitu?
karena ada masa tatap muka yang setelah pandemi ini. Maka itu adalah temuan-temuan baru, misalnya penerapan protokol kesehatan, misalnya gitu. Jadi kalau di sini di dalam sini nah visi misi sekolah ini kan yang lama ini. Nah, nanti kami akan tambahi misalnya di sini fasilitas protokol kesehatan misalnya. Kemudian protokol kesehatan waktu dijalankan di sekolah. Nah, itu perlu teman-teman jelaskan, teman-teman capture di dalam kondisi sekolah itu, kemudian ditulis di sini. Prinsipnya di sekolah itu jaga nama baik, jaga alma mater gitu ya, jangan nama baik pribadi dan jaga nama baik alma mater. Ojo aneh-aneh, ojo nggawe kisruh, ojo nesu, rentuk mutung gitu ya. Kalau di sekolah besok. Nah, begitu. Sementara ada yang ditanyakan enggak ini? Ada yang ditanyakan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Ya, silakan. Maaf, saya Novel Lutfi dari Prodi PAI. Ya. Kemarin kan saya daftarnya pakai domisili Jawa Timur kan, Pak. Dan sekarang saya udah di Solo, terus itu gimana, Pak? Nah, kemarin sudah ngirim surat ke sekolahnya sana? Belum. Tapi kemarin milihnya mandiri? Iya, tapi saya sekarang udah di Solo. Kemarin sudah dapat sekolah belum? Belum, Pak. Ya udah, langsung ke Pak Jarot, isi link mana ya tadi? Pokoknya link pendaftarannya itu diisi kembali, terus ambil yang Solo Raya. Linknya yang mana ya, Pak? Bah, linknya harus di-share, nanti di-share lagi sama Pak Jarot ya. Oke. Oke. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, apa? Nama saya Farida, saya ingin bertanya, yang bagian kelompok itu nanti kelompoknya dikasih tahu kapan ya, Pak? Terus kelompoknya dari Bapak sendiri apa gimana? Kelompoknya ya setiap sekolah toh, Mbak. Sekolah per satu kok iya kan kelompoknya kan satu sekolah itu bisa banyak ya Pak Jarot ya? Nggih, Pak, jurusannya berbeda-beda. Jurusannya beda-beda ya? Oke, nanti kami akan informkan ya kelompoknya ya. Nggih, Pak. Oke, baik, Pak. Oke, dalam pikiran saya sih per prodi, tapi saya perlu confirm dulu. Nanti saya ingatkan ya. Oke, makasih untuk itu. Oke, yang lain? Izin tanya, Pak. Ya. Untuk buku panduannya nanti akan di-share ya, Pak? Iya. Sama recordannya ini? Ya. Recordannya. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Tadi mesti sinyalnya hilang. Oke, yang lain? Oke, yang non Solo Raya. Gimana Mbak Mela? Nggih, itu kan pelaksanaannya kurang lebih 2 minggu nggih, Pak. Lah itu Ya. apakah 2 minggu full atau nanti kesepakatan antara sekolah gitu dengan Ya full dong, Senin sampai Jumat gitu dong, ya. Masa nanti kesepakatan nanti seminggu coba datang sekali. Iya, terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya. Maaf, saya ingin bertanya, itu mengenai pembagian plot-plot di sekolahan itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan sebagian ada yang berdomisili, semisal domisilinya di Sragen, dan itu kok malah penempatannya tuh seperti di luar Sragen, kemudian yang di luar Sragen malah ditaruh di Sragen gitu Pak. Itu ditentukannya di sekolah tersebut itu berdasarkan apa dan bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Ya, biasanya prodi Mbak, program studinya. Oke, prodi sama kuota sekolahnya. Jadi kalau misalnya di Sragen, prodi PGSD udah banyak, ya terpaksa ditempatkan di luar Sragen, karena kita kan ke mitra sekolahnya itu kan kemudian tidak seluruh Sragen, seluruh sekolah di Sragen
seluruh sekolah di Surakarta, seluruh sekolah di Boyolali itu menjadi mitra FKIP, kan tidak. Maka kita tempatkan di sekolah-sekolah yang mitra FKIP. Jadi kalau memang di sana sudah penuh ya, maka terpaksa di non Sragen, misalnya begitu Mbak. Tapi prinsipnya adalah yang terdekat, misalnya tidak ada nggak yang Sragen kemudian di Wonogiri gitu? Ada Pak. Mungkin ada sebagian kemarin teman saya ada yang wilayahnya daerah Sragen tapi penempatannya tuh di Karanganyar Pak. Dekat, Karanganyar dengan Sragen masih terjangkau lah. Iya. Saya jauh, Pak. Jauhnya sampai seberapa? Dari Sukoharjo kota ke Sragen kota, Pak. Yo, 1 jam paling. 1 jam toh. 1 jam saya cukup kok Mas. Wah, aku bendino 1 jam kok Mas, nokat kerja Mas. Gak apa-apa ya. Prinsipnya begitu. Sebetulnya kita sudah berusaha semuanya yang Sragen ya Sragen semua, Surakarta ya Surakarta semua. Cuma ada batasan-batasan. Batasan-batasannya apa? Sekolah, kapasitas sekolah, gitu ya. 1, apakah sekolah itu mampu menampung berapa mahasiswa? 2, jumlah mitra FKIP UMS. Nah, kita tentu juga perlu membatasi jumlah sekolahnya. Dan tidak semua sekolah mau menjadi mitra karena apa? Dia sudah jadi mitranya UNS misalnya, dia sudah jadi mitranya Universitas Batik misalnya, sehingga dia akan penuh kalau menerima dari FKIP UNS begitu. Nah itulah prinsipnya. Tetapi insya Allah semuanya masih sangat terjangkau secara jarak ya. Kalau ada yang sangat jauh gitu ya, sampai 2 jam lebih gitu. Nah, itu coba nanti dikomunikasikan dengan Pak Jarod gitu ya. Kalau masih 1 jam saya kira masih ini santai lah itunya. Cuma 2 minggu, cuma 2 minggu Senin sampai Jumat. Gitu ya. Oke. Prinsipnya gitu. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Oke, silakan. Itu Pak, untuk PLP-nya apakah perlu seragam atau hanya bebas sopan, Pak? Alma mater putih hitam ya. Kalau tidak ada, kalau putih hitamnya punya 1, ya nanti putih hitamnya Senin sama Selasa. Kalau nggak kotor Selasanya. Sisanya batik misalnya, tapi pakai alma mater terus ya. Nggih, Pak, baik. Oke. Alma mater, kemudian sepatunya yang bagus, yang hitam itu loh, ya. Yang sepatu yang resmi lah istilahnya gitu. Batik, terus celana hitam, rok hitam gitu ya. Jangan pakai celana jeans, nanti ada di situ aturannya ya. Tidak boleh pakai jeans gitu. Sebetulnya normalnya adalah putih hitam terus, tetapi kalau kamu hanya punya 1, ya 2 hari gitu. Misalnya kan Senin dipakai, terus Selasa Rabu dicuci setrika, Kamis dipakai, Jumat batik misalnya, kemudian pakai alma mater. Gitu ya. Oke, prinsipnya itu. Prinsipnya pakai alma mater, putih hitam. Nah, tapi kalau misal itu nanti diatur di sekolah gitu ya. Senin, prinsipnya kalau saya ngaturnya Senin itu putih hitam. Harus Senin putih hitam. Nanti di hari Kamis juga putih hitam misalnya. Nanti Selasa, Rabu, sama Jumat batik, celana panjang atau rok hitam, kemudian alma mater. Alma mater tidak boleh dilepas karena teman-teman di sana adalah membawa nama UMS. Ya. Nggih, Pak. Oke. Terus yang lain? Pak, izin Izin bertanya. bertanya, Bapak. Ya, Mbak Ramdhani dulu. Pak, bagaimana jika ada teman yang tidak mau ikut adil dalam pembuatan artikel ilmiah? Nah, nanti disampaikan kepada dosennya. Nanti kalau tetap tidak mau andil dalam pembuatan artikel ilmiah, dosennya akan menilai mahasiswa tersebut sesuai dengan apa yang dilakukannya. Gitu. Kalau dosennya nanti ngasih nilai jelek, ya bisa ngulang lagi PLP 1-nya. Mengulangnya kapan? Tahun depan. Jadi lulusnya mundur 1 tahun. Begitu. Ya, Mbak. Semuanya kerjasama ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, Mbak Laksmi. Izin bertanya, Bapak. Apakah
Raya itu pembuatan tugas laporan akhir dan artikel ilmiahnya harus mandiri nggih, Pak? Dan untuk deadline-nya bagaimana nggih? Loh, kan tadi kelompok, Mbak. Saya milih lokasinya sendiri, Pak. Oh, mandiri. Ya mandiri ya Nggih. sendiri dong. Oh, nggih, Pak. Mm-mm. Untuk deadline-nya, Pak? Deadline-nya sama dengan yang lain. Besok kita akan infokan deadline-nya ya. Oh, nggih, Pak. Nanti Makasih. dikerjakannya setelah kegiatan selesai. Jadi selama 2 minggu itu teman-teman nggak membuat artikel. Jadi membuat artikelnya setelah selesai, nanti ada masa waktu 1 semester itu biasanya. Nanti kita kasih waktu sekitar 2-3 bulan untuk membuat artikel, kemudian diunggah, kemudian dinilai oleh tim. Begitu. Nggih, Bapak. Terima kasih. Ya, iya. Ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Mbak. Mbak. Sebentar, Pak. Mic saya Ya. mati. Maaf. Untuk Silakan, Mbak. dosen nanti pembagiannya bagaimana nggih, Pak? Terima Oh, kasih. dosennya nanti ya bisa lintas prodi. Karena ada prodi yang dosennya sedikit gitu. Jadi nanti ada juga misalnya mahasiswa akuntansi di dosennya itu bukan dosen akuntansi juga bisa gitu. Nanti intinya begitulah gitu. Jadi satu dosen nanti bisa membimbing 2 sekolah. Begitu intinya. DPL dengan nanti saya sampaikan kembali ya. Nah, karena satu sekolah itu kan ternyata nanti beda ini. Apa itu kelompoknya kan banyak. Oke. Oke, Mbak, nanti saya sampaikan lagi ya. Oke, yang lain? Saya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Septi. Untuk terkait yang tadi kan bikin artikel sama bikin laporannya kan ada yang kelompok. Nah, itu kan ada juga yang sendiri. Kalau misal yang PLP-nya sendiri itu bergabung jadi satu kelompok buat bikin artikel sama artikelnya gimana, Pak? Kan nggak bisa, kan lokasinya beda, Mbak. Oh, begitu, Pak. Iya. Lokasinya beda kan kondisinya beda. Otomatis kalau kamu buat satu laporan yang sama, maka isinya tetap 2, Mbak. Jadi kamu membuat laporan kondisi punya kamu, kelompok yang lain itu kan sama aja. Daripada begitu, pusing lagi, mending satu-satu, toh. Oh, oke, Pak. Iya. Oke. Yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita nanti share buku panduannya dan saya masih punya PR yang nanti yang kelompok sama DPL-nya ya. Oke, sementara begitu yang non Solo Raya pastikan teman-teman sudah dapat tempat sebelum pelaksanaan ya. Oke, saya rasa itu ketuan kita siang hari ini. Semangat untuk UAS-nya sambil prepare untuk PLP-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara dan penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan kekurangan. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Recording stopped.